Kali ini kita akan membahas platform dari ZeroTire, di mana kita dapat melakukan remote dengan aman ke device, ke perangkat kita dari mana aja. Nah, ZeroTire ini juga udah tersedia di Mikrotik, namun masih beberapa device yang disupport ya. Kalau kita cek di sini di forumnya itu, oke. Di forumnya itu akan sudah tersedia di RB4011, 3011, 1100, 450G, Audience, dan HAPAC3. Dan ini ada di versi RC masih ya, di RC2 package. Jadi untuk versi yang stable nya belum ada. Ini ZeroTire. Jadi kita ini menggunakan ZeroTire itu. Jadi kita selama ini misalnya melakukan terkoneksi misalnya ke database server di perusahaan. Itu kan kalau kita connect ke database server, kita misalnya kita bikin di sini database server. Database server. Nah, biasanya kan kalau kita berada di luar nih, mobile user misalnya, kita kan aksesnya itu akan terhubung dulu ke ISP di sini. Jadi routingnya itu akan ke ISP dulu. Dari sini usernya akses akan ke ISP, dari ISP baru kasih ke database server. Nah, apa sih keuntungannya kalau kita pakai ZeroTire? Artinya kita tidak akan ada koneksi routing seperti ini. Jadi koneksi kita itu lebih peer-to-peer. Jadi peer-to-peer itu, misalnya saya bikin lagi satu. Jadi kalau kita menggunakan ZeroTire, di sini ada database server, posisinya akan berubah seperti ini. Database server. Nah, di sini mobile user. Jadi mobile user ini bisa pakai ISP apapun deh. Dia ISP misalnya ISP. Ini di atasnya ada ISP juga. ISP. Nah, seperti ini kan. Biasanya seperti ini, connect jaringan. Nah, tapi ketika misalnya mobile user ini mau mengakses database server, dia tidak akan lapor ke ISP lagi. Dia langsung seperti ini. Tuh. Jadi dia direct peer-to-peer, P2P langsung dari mobile user ini, walaupun dia pakai ISP yang berbeda dengan database server, tapi ketika dia akses mobile user, dia akan langsung peer-to-peer. Dan ini sangat aman karena dia pakai IP private. Jadi sangat aman. Sebab itu di sini di websitenya mereka bilang securely connect any device anywhere. Jadi terhubung dengan perangkat apapun dari mana saja dengan aman. Nah, untuk konfigurasinya sangat mudah ya. Di sini udah bisa dijalankan di Windows, Mac, Android, iOS, Linux, FreeBSD, dan NAS. Kita tinggal kita coba di sini saya login. Nanti login, Anda tinggal bikin create network di sini. Kebetulan di sini saya sudah ada network. Nah, di sini adalah network ID kita B6 ini, network ID, nama network kita, deskripsi networknya. Akses kontrolnya kita set private. Nah, di sini adalah IP4 auto assign. Di sini IP yang kita assign ke perangkat-perangkat yang terhubung nanti ke ZeroTire network kita. Di sini saya menggunakan IP private 172.29. Nah, di sini kita udah ada 3 perangkat yang saya hubungkan. Jadi kita bisa dapat IP-nya secara DHCP atau kita mau set manual di sini. Manual assign untuk perangkat ini berapa. Jadi nanti ketika kita hubungkan, misalnya ada perangkat baru, misalnya Linux atau Windows, itu akan langsung otomatis menambah di sini. Nah, outnya kita centang aja di sini, karena kita set private.
Jadi dia butuh authorize yang menjadi member. Kalau kita hilangkan authorize gini, maka dia tidak jadi member nanti. Kalau kita harus centang ini outnya. Untuk di Linux cara nambahnya gampang. Linux di sini Linux. Saya akan contohkan ke sini. Kita tinggal jalankan ini perintah bash command ini, langsung otomatis zero tier-nya ditambahkan. Saya akan coba SSH root ke salah satu server. Saya akan coba lakukan SSH di sini. Oke, di sini sudah ada. Kita tinggal paste saja, copy yang ini, copy paste. Nah, kebetulan di sini zero tier-nya udah terinstall ya, already install. Kalau belum, Anda tinggal copy paste saja, nanti akan langsung terinstall. Untuk komennya kita bisa zero tier CLI help. Nah, di sini ada banyak parameternya yang available komennya seperti info untuk display status info, list peer. Jadi teman-teman tinggal ketik komen zero tier strip help seperti ini. Maka akan terprint komen yang tersedia seperti ini. Nah, kita bisa lihat kita ini sekarang lagi ada network di network mana. Jadi kalau kita mau cek seperti ini zero tier CLI list network. Nah, kebetulan di sini sudah terhubung ke network MAD network ya. Dengan ID-nya ini, network ID, network name, MAC. Jadi network ID-nya ini, network name-nya ini. Ini sudah terhubung ke 3E8 ya. 3E8 di sini sudah sesuai dengan zero tier ID-nya 3E8 ini. Jadi udah network ID-nya udah ada. IP-nya dapatnya 172.168.162. Jadi ini IP yang di-assign-nya adalah IP lokal langsung, IP private. Jadi kalau kita biasanya kita terhubung, misalnya kita seperti saya tadi kan lakukan SSH ke ini IP public. SSH ke IP public. Nah, kalau kita tracer IP public ini, misalnya kita lakukan tracer, kita akan bisa lakukan tracer ke IP public. Nah, ini akan melewati ISP yang saya gunakan. Nah, ini kan routingnya kan melewati ISP. Nah, seperti ini tadi, seperti ini. Jadi kalau ada mobile user, kita mau akses database, dia akan lapor ke ISP, ISP arahkan ke ISP lagi. Kalau di sini ada ISP lagi di sini, baru nanti database server. Nah, kalau kita menggunakan zero tier, kita kan seperti ini, dari mobile user langsung peer-to-peer ke database servernya. Jadi kita tidak akan ada routing sepanjang ini lagi. Ini kan routingnya ada 11 hop. Nah, kita akan tes, kita akan lakukan tracer route ke di sini, ke servernya tadi, IP 160.2. Jadi kita akan ke sini. Jadi kita coba remote ya. Ini jadi kita zero tier CLI list help list network. Kita coba zero tier CLI list network. Kita akan lihat networknya berapa. Nah, IP-nya kan ini. Jadi dari laptop saya ke server ini saya mau tracer route. Ini kalau kita melalui IP public langsung tanpa melalui zero tier. Kita akan coba ke zero tier tracer ke IP zero tier-nya. IP yang ada di server kita yang kita dapatkan dari zero tier. Oke, di sini kita lihat hasilnya itu berapa hop. Di sini terlihat ya, hopnya cuma 1. Jadi kita udah terhubung secara LAN ke server kita ini melalui zero tier. Jadi sangat keren ya di sini. Kita udah langsung terhubung. Jadi skemanya itu udah seperti ini.
Jadi misalnya laptop saya, server udah terhubung ke sini. Sehingga kalau kita lakukan tracer itu hanya satu, dibanding kita langsung direct melalui IP public itu melalui 11 hop. Dan ini sangat aman karena yang bisa terhubung ke sini adalah device-device yang ada di Zero Tier Central di sini. Kalau IP public kan semua orang bisa akses, bisa ping, bisa akses lah. Jadi kemungkinan diserangnya, keamanan security-nya lebih mungkin diserang. Tapi kalau kita udah centralize dan melalui Zero Tier, itu yang bisa akses hanya IP private. Jadi yang satu central network dengan kita, di sini kan ada network ID-nya ini, satu central network ID yang bisa akses. Di luar itu nggak bisa. Karena IP yang diaksesnya adalah IP private. Ini juga sudah tersedia di MikroTik. Jadi nanti kalau sudah ada di MikroTik, kita tidak perlu semua klien kita install Zero Tier kliennya. Kalau sekarang kan saya install Zero Tier kliennya di laptop saya. Tampilannya seperti ini. Ini Zero Tier kliennya. Tapi kalau nanti kita udah di MikroTik udah banyak support, kebetulan device MikroTik yang saya gunakan belum disupport. Saya menggunakan HP AC2 ya. Tapi nanti kalau udah disupport, nanti di sini kan yang baru disupport baru ini. Dan dia masih di RC2, masih di development version ya. Jadi saya belum pakai. Nanti kalau udah di banyak support di MikroTik udah banyak device yang support Zero Tier, maka ini makin seru. Dan kita bisa akses perangkat-perangkat kita dengan sangat aman. Dan ini sangat membantu bagi Anda yang menggunakan internet broadband. Karena Anda kan internet broadband tidak ada IP public. Nah, tapi Anda mau akses perangkat Anda harus menggunakan VPN tunnel atau DDNS. Nah, sekarang Anda tidak perlu lagi karena sudah ada Zero Tier yang lebih canggih dan lebih aman. Dan ini berguna juga bagi Anda yang menerapkan SD-WAN di perusahaan Anda. Jadi Anda tidak perlu investasi perangkat-perangkat SD-WAN yang harganya cukup mahal. Jadi Anda tinggal pasang Zero Tier aja, langsung beres. Semuanya Zero Tier yang handle, kita tinggal nikmati kecanggihan yang ada di Zero Tier. Oke, demikian video mengenai Zero Tier. Bagi Anda yang sudah implementasi atau ada pertanyaan mengenai Zero Tier, silakan tulis di kolom komentar. Nanti saya akan jawab. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.